Udah live ya. Shalom, selamat pagi jemaat GKI yang luar biasa. Boleh pakai berdiri, berikan salam, katakan Yesus kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Shalom. Integritas tanpa pengetahuan hasil lemah dan tak berguna. Pengetahuan tanpa integritas sangat berbahaya dan mengerikan. Di dalam Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada bawah hatimu. Seseorang yang berintegritas akan melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang memperhatikan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita merayakan ibadah kita dengan penuh sukacita, antusias buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap mendengarkan pagi hari ini dari Tuhan kita. Amin. Mari sedang jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Bapa, kami dapat ada pada hari ini Tuhan, datang di hadapan Engkau untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Layakkan setiap hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Layakkan setiap bibir mulut kami Tuhan untuk memuji Engkau Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan sampai di tempat tujuan dengan pelindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Mari kita lakukan pujian ini. Saat kita masuk dalam kehadiran Tuhan, membawa persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku menghampirimu,
Amin. Mari kita berikan tepuk yang paling meriah. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran bagi kita. Amin. Amin. Katakan amin. Lebih lagi amin. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Woo.
Saya percaya saudara diberkati pada pagi hari ini, amin. Mari saya undang jemaat silakan duduk, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengar firman. Layakkan setiap hati dan pikiran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia bagi setiap kami anak-anak. Amat besar.
sekarang bahkan sampai selamanya. Kamilah yang harus berubah, karena keputusanmu itu ajaib buat setiap anak-anakmu ya Tuhan. Hamba berdoa, gairah kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu hari ini semakin ditambahkan ya Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur, mulut kami menyanyikan pujian senantiasa di dalam setiap keadaan apapun, karena kami tahu Tuhan Kau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Sederhana kata-kata hamba-Mu, sehingga semua bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu atas kami semua. Jam-jam ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan langsung melihat bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara tentang kita yang harus berubah, ya. Bukan yang lain, tetapi mulai dari kita yang harus berubah. Ngomong sama sebelah kita yang harus berubah, ya. Haleluya, haleluya. Banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita karena kitanya yang tidak mau berubah. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Alkitab berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Lalu apa hubungannya? Kita harus tidak bodoh. Kenapa kita yang disuruh tidak bodoh? Buat Tuhan lebih gampang mana? Mengubah hari yang jahat menjadi hari yang baik, atau mengubah kita yang bodoh jadi pintar? Halo? Lebih gampang mana buat Tuhan? Mengubah harinya, sekarang kan hari-harinya jahat. Buat Tuhan dulu baca jadi baik. No problem buat kita. Kenapa kita yang disuruh berubah menjadi pintar? Hari-hari ini adalah apa? Jahat. Itu sebabnya kamu jangan. Jadi pernah berpikir kan? Sebetulnya begitu mudahlah. Kita kan anak-anak Tuhan yang sudah bekerja keras, yang serius beribadah. Udahlah, hari-harinya aja yang dirubah baik. Kemudian kita happy. Sekolah sulit banget, cari uang sulit banget di sini ya. Ngapa-ngapa kok sulit? Rumah tangga semakin hari semakin sulit, keadaan semakin sulit gitu. Visa tak di-approve. Aduh, karena kita susah, kan dibuat gampang lebih enak. Kita nggak usah berusaha. Tetapi Alkitab berkata, kamu jangan bodoh. Kita yang harus berubah. Kenapa begitu saudara? Coba lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Ada nggak di situ 2 Timotius? Kita buka sama-sama 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-1. Ya, saya ambil satu ayat ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ada yang sudah menemukan? 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Mari kita akan lihat sama-sama. Ada yang ketemu? Tolong bacakan buat saya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. 2 Timotius 3 ayat yang 1. Bunyinya ayat 52. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi hari-hari yang jahat itu disamakan dengan masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini akan ada masa yang sukar. Beberapa minggu yang lalu kita juga berkata bahwa kesusahan pasti akan terjadi. Nah itu dirubah aja lah sama Tuhan, kan Tuhan gampang set gitu. Yang gelap jadi terang juga bisa. Lalu kasih Tuhan yang jahat jadi baik bisa. Yang sukar dibuat gampang kan juga bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, berdoalah bukan untuk perubahan situasi kondisi kita, ya. Berdoalah untuk perubahan diri kita. Seringkali kita ini lebih suka berdoa mencari solusi bagaimana hidup yang sulit ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
terus berdoa untuk minta tolong, diubahlah keadaan saya miskin terus, saya sudah lahir di keluarga yang miskin, sekarang kok saya miskin, nanti mati saya kan miskin, ya. Saya ini kok rasanya kok susah hidup ini ya. Atau kok berkata istri saya ini loh Pak kok sulit itu loh, diajak ngomong susah. Atau ibu berkata suami saya loh bandelnya gak karuan, sudah dikasih tahu kalau pencet odol dari bawah dia sukanya dari atas. Tetap dari atas. Aduh sudah deh, begah katanya begitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Tuhan itu lebih tertarik mengubah hidup saudara dan saya. Karena kita ini sudah jatuh di dalam dosa, dia mau ubah hidup saudara dan hidup saya. Dia lebih tertarik itu daripada dia mengubah keadaan di sekeliling yang ada. Sebab buat Tuhan, keadaan di sekeliling kita itu bisa dipakai untuk mengubah hidupmu dan hidupmu. Katakan amin. Ya. Kalau saudara sadar akan hal ini, sebagai anak Tuhan, kita akan tetap senantiasa bergairah. Dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak bisa diubah. Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah, yang sudah ditentukan oleh firman Tuhan tidak bisa diubah. Saudara jangan berdoa untuk hal itu. Contohnya apa? Coba lihat. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24, tidak ada juga, karena saya sudah dikasih pesan Pak hari ini, khotbahnya pendek saja. Ya, jangan panjang karena banyak yang belum selesai persiapannya. Saya kasih gambaran, saudara catat saja. Di Matius pasalnya yang ke-24 itu dikatakan di hari-hari terakhir itu akan ada perang, gitu. Akan ada bangsa melawan bangsa, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan. Itu ditulis. Saudara bolehlah saudara berdoa untuk perang supaya damai, tapi itu tidak bisa diubah. Nggak bisa. Kelaparan itu nggak bisa dirubah. Ada bagian-bagian kehidupan kita memang sudah ditentukan untuk terjadi supaya yang berubah kita. Sampai di sini saudara nangkap ya? Kita boleh sih berdoa apa saja, tetapi Alkitab tadi berkata yang penting mengerti kehendak apa? Tidak kata-kata supaya usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berubah melalui segala peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya banyak ketemu orang-orang jahat yang kemudian berubah menjadi orang yang baik melalui tempaan yang dia alami. Mungkin anaknya harus meninggal dunia, mungkin istrinya harus menderita, tetapi melalui hal itu dan melalui doa-doa orang sekelilingnya, hidupnya berubah, bertobat, dan kemudian menjadi baik. Kita punya satu pendeta GKI yang bekas ketua gangster di New York. Tatoan semua, ya. Orang mah kalau kenal dia udah takut dulu, tetapi hari ini jadi hamba Tuhan, melayani. Perubahan keluar dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yang pertama Tuhan mau kita yang berubah. Ya. Doalah untuk kehidupan saudara berubah. Jangan berdoa untuk perubahan mertuamu. Tuhan rubah mertuamu. Ya. Mungkin memang sudah ditentukan untuk mengubah itu. Saudara mengerti saya di sini? Saudara nangis, ubahlah suamiku, ubahlah suamiku. Mungkin ditentukan tidak berubah supaya kamu yang berubah. Setelah kamu berubah, dia berubah. Saudara mengerti? Karena banyak hal di dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan terjadi, termasuk kesusahan, kesulitan, persoalan yang berat, supaya mengubah kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Sedang tahu saudara, apa sebetulnya yang menjadi statement dari Jemaat Kristen Indonesia Jireh ini? Ya, kita punya statement faith, ya, MSDK. Kalau sebut bersama dengan saya,
MSDK ya, nanti kalau ada kuis itu kita MSDK. MSDK itu artinya menjadi serupa dengan Kristus. Itu statement faith kita. Makanya banyak hal diizinkan Tuhan terjadi supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang pertama, Tuhan mau kita yang berubah. Apa sih yang perlu dirubah di dalam hidup kita? Ayat yang ke-17 tadi bagus, dikatakan begini, harus kamu ini mengerti kehendak Tuhan. Ya. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Sebab kalau saudara fokus kepada persoalan atau fokus kepada solusi, setan bisa kasih solusi dalam persoalan kita. Ya. Jadi setiap solusi itu belum tentu kehendak Tuhan. Jadi menurut saya. Tetapi kalau saudara mengerti kehendak Tuhan itu akan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Saya ulangi. Ya. Solusi yang kita dapatkan belum tentu untuk kehendak Tuhan. Setan bisa kasih solusi kepada saudara. Ya. Tetapi kalau saudara mengerti kehendak Tuhan itu akan jadi solusi bagi persoalan saudara. Itu sebabnya jangan fokus kepada solusi, tapi fokuslah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau saudara yang berubah. Kita ingat kisah Gideon. Pada waktu itu di kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ya. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Baik sekali saudara ya. Coba perhatikan Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Yang ini boleh kita perhatikan. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-36 dan 37. Gideon kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku. Kalau itu terjadi, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Bangsa Israel pada saat itu dikatakan sangat melarat. Karena apa? Setiap kali panen dirampas sama orang Midian. Mereka datang seperti belalang. Sehingga bangsa Israel sangat melarat. Dan mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan berbicara kepada Gideon. Gideon tidak pusing kepada bagaimana cara mengalahkan bangsa Midian. Tetapi ketika dia tahu kehendak Tuhan, dia berkata begini, Tuhan beri aku tanda. Dia fokus bukan kepada persoalan, fokus kepada solusi. Dia fokus bener enggak ini, saya disuruh ini, bener enggak ini Tuhan suruh. Dia bentangkan akan kulit. Kalau di situ basah, sekelilingnya kering, oh itu artinya engkau bener nih, kehendakmu bener. Aku yang akan memimpin. Tidak puas ya, dibalik saudara. Kalau yang ininya kering, yang sebelahnya itu basah, wah sekali lagi tanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita perlu untuk mengerti kehendak Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan berharap kepada manusia ketika engkau sedang menghadapi tantangan, tapi ketahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena melalui persoalan dan tantangan, Tuhan mau mengubah kita untuk menjadi berkat buat orang yang lain. Saudara mengerti maksud saya? Kalau orang itu seringkali pengen orang lain jadi berkat buat kita, Tuhan lebih dari itu. Dia mau saudara melalui persoalan dan masalah yang ada, saudara ingat bahwa Tuhan sedang memakai hidupmu dan hidupku. Ya. Kapan saudara terakhir berdoa untuk supaya hidup saudara dipakai jadi berkat? Terakhir berdoa setelah mengalami kesulitan yang luar biasa yang kita hadapi saat ini. Ya. 3 tahun pandemi sampai sekarang juga belum tahu kapan Omikron selesai. Batuk-batuk kita masih takut. Takut kan kalau ada orang batuk-batuk? Oh enggak, jangan lain. Di gereja ini yang tidak ada ketakutan. Berapa orang saja yang pakai masker? Enggak ada sekarang. Wih, saudara-saudara tahu? Kemarin aja kita Natal pendeta-pendeta dan jemaat ya, CCTV masih pakai masker semua, gitu ya. Saya kalau ibadah di gereja yang lain baru boleh buka masker setelah pada waktu khotbah.
Jadi begitu masuk langsung masker Pak. Katanya begitu. Memang ada apa? Saya bilang, ini peraturan pendeta di sini Pak. Pendetamu mesti dikursuskan sama pendeta-pendeta kita. Jadi begitu masuk tempat, masuk masker Pak. Kapan bertanya? Waktu Bapak khotbah. Setelah khotbah pakai lagi Pak. Untung saya termasuk orang sabar. Ya, perlu istri saya, saudara. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kapan saudara berdoa, terakhir berdoa Tuhan, pakai aku ini untuk jadi berkat buat orang lain. Ada yang bisa jawab? Apa? Atau sudah 2 tahun yang lalu? Sebelum pandemi Pak. Setelah pandemi susah berdoa begitu. Oh, untuk bayar bil sendiri aja susah. Apalagi jadi berkat. Halo. Saudara gak suka yang kalau gini-gini? Bless me Lord, bless me Lord. Oh bless. Tuhan berkata, bless another. Saudara dikasih Tuhan, kapan kita terakhir berdoa, jadikan aku berkat? Mungkin tidak dengan uang, mungkin aku dengan perhatianku, dengan doaku, dengan tenagaku. Saudara, hari-hari gini dimintai tolong tenaga, aduh, haleluya. Mungkin juga tidak di gereja ini, ya, di gereja ini susah, sulit, time is money man. Wih, gitu. Semua dihitung. Sudah dikasih Tuhan. Seharusnya persoalan yang sedang kita hadapi, rumah tangga, sekolah, keuangan, apapun, itu menjadikan perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Banyak hari-hari yang sulit yang akan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya berubah. Ada sahabat susah, dia dipakai Tuhan untuk memberkati Nabi Elia. Dan hidup luar biasa. Bahkan kita tetangga-tetangganya juga diberkati. Saudara berdoa saja supaya kita ini dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain dengan berbagai macam cara, ya. Saya percaya kita kalau tidak bisa memberikan finansial, kita bisa memberikan doa. Banyak orang yang kesulitan keuangan kemudian menelpon kepada saya, Bapak Pendeta, saya sedang harus membayar tax segini. Aduh, saya masih ada urusan, orang tua sakit begini, gitu ya. Saya diam aja, saya dengerin gitu. Terus kemudian dia sadar, bicara kepada siapa? Ya sih, saya nggak bermaksud mau minta uang Pak Pendeta, tapi tolong doakan saja. Dia kata gitu. Itu kata, kita bisa berdoa buat orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Saya rasa kita masih punya 2 tangan yang bisa membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau saudara yang berubah. Yang kedua, di ayat yang ke-16 tadi dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Yang kedua, saudara, gunakan waktu yang ada. Itu yang disebut dengan kesempatan. Bapak Ibu, hari-hari ini jahat. Artinya, kalau hari terakhir jahat, itu artinya kedatangan Tuhan sudah. Halo. Alkitab berkata, hari-hari terakhir akan terjadi masa sulit. Jadi kalau semakin sulit, berarti semakin dekat dengan Tuhan. Saudara harus mengerti akan hal ini. Itu sebabnya Tuhan berkata, gunakan nih. Kalau saudara ini sudah sulitnya luar biasa, mungkin bukan kiamat, tetapi harimu tinggal sedikit. Jadi paham enggak? Kalau kita disulitkan, rumitnya kayak gitu, saudara ingat, ini kan kayak hari jahat, artinya apa? Tuhan sudah dekat. Makanya kesempatan itu berbeda. Saya ini melayani Tuhan sekian tahun. Ada yang saya sebut sebagai pelayanan kematian, orang mati, Pak. Jadi saya ini pernah melayani anak yang baru lahir beberapa hari meninggal dunia karena kasus hormon atau apa. Saya pernah menguburkan bayi, tetapi saya juga pernah menguburkan orang yang umurnya sudah hampir 100 tahun. Jadi kematian itu bisa kecil, bisa. Saudara termasuk yang mana? Yang kecil atau yang gede? Atau tengah-tengah?
artinya dekat gitu. Kita sudah dekat, apalagi ditambahi kelaparan, masa susah, ya kan? Itu kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Semakin jahat artinya semakin singkat waktu kita. Matius 25 ayat 8, ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Sayangnya yang bodoh ini dia tidak menyiapkan akan minyak. Ketika minyaknya habis, dia minta kepada yang bijaksana, kasih dikit dong. Yang bijaksana berkata, jangan gitu dong, kamu beli dong. Dan akhirnya mereka beli. Mereka punya uang. Alkitab mencatat mereka pergi beli. Artinya mereka punya uang. Tetapi karena bodoh, dia kehilangan kesempatan. Ketika balik, pintu sudah ditutup dan dia ketok. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal siapa engkau. Bapak Ibu, kalau sudah punya kesempatan hari ini, cobalah lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Lakukan saudara, bukan untuk saya, untuk saudara, karena Tuhan mau mengubah kehidupan saudara. Di sini ini kan bebas sekali, mau pelayanan apa, gulung kabel juga diterima, mau main musik juga diterima, mau khotbah batin saya juga diterima. Apa sih kesempatan yang tidak diubahkan? Kalau saudara di Indonesia, waduh, gerejanya gede, orangnya ribuan. Saudara kecil di pojok gitu, nggak kelihatan. Saudara di sini, saudara kecil kelihatan loh, diam aja. Hei, lakukan sesuatu. Saudara mengerti maksud saya? Apa saja, do it for God. Karena Tuhan mau mengubah keadaanmu. Jangan kau berkata, Pak ini lagi payah nih, lagi susah nih, bikinin gini saudara. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya percaya orang miskin itu ya, orang miskin itu waktunya banyak, tapi uangnya nggak punya. Yang namanya juga miskin ya. Jadi orang miskin itu lebih suka jalan-jalan daripada orang kaya. Orang kaya itu uangnya banyak, tapi waktunya nggak banyak. Diajak ke sini nggak bisa, diajak ke situ nggak bisa, ya kan? Saudara mau pilih jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Saudara itu kalau ditanya nggak jawab, jangan bilang miskin. Orang miskin itu tidak punya duit, tapi waktunya banyak, dia bisa jalan-jalan ke Iskardun seharian, saudara. Dia tahu miskin, nggak punya uang, tapi orang kaya uangnya banyak, saudara. Diajak ngopi aja nggak bisa. Saudara pilih jadi miskin atau jadi kaya? Miskin. Kalau saudara mau jadi kaya, Tuhan berkata begini, orang kaya susah masuk surga. Nggak punya waktu, melayani nggak punya. Diajak doa susah, baca Alkitab nggak pernah. Apalagi ngangkat speaker, diizinkan temannya sampai sakit pinggang semua. Saudara di sini terbuka, ya. Habis ibadah ini, kalau saudara belum melayani di sini, cepat daftarkan kepada Pastor Yuki. Ya. Aku mau apa? Jadi asyar di luar, aku mau. Kemudian apa aja yang kita kerjakan? Bisa, dalam pengertian ini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak masih kurang penolong kok. Saudara saya ini termasuk pendeta yang sangat bersyukur, banyak yang nolong. Tetapi kurang banyak. Ya. Bukan untuk apa-apa, untuk perubahan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini jahat, pergunakanlah karena waktunya singkat. Saya percaya kesempatan untuk melayani ada bagi kita. Yang terakhir, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dari Efesus tadi berkata begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yang Tuhan mau itu nyanyian yang keluar dari hati kita kepada Tuhan. Mulutku penuh apa? Denganmu, teruskan kepadamu ya Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu,
saudara akan menjadi lebih suka menyanyi memuji Tuhan dalam hidup saudara daripada saudara menyanyikan lagu TikTok menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dia lebih suka umatnya memuji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan nyanyi koman laguku kok cuma satu, sejauh timur dari barat, artinya aku ke timur kamu ke barat. Kok cuma itu yang saya tahu? Ada lagu lain nggak? Oh banyak sosoknya yang akan kasih. Mau apa? Portugis, Feliz Navidad, gitu saudara. Mau apa lagi? Spanish, banyak dia. English, Inggris apa? Kami aja baru belajar bahasa Inggris. Tapi yang maksud saya, penuhi hidup saudara dengan nyanyi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Udah biarkan orang lain mau dangdut yang apa namanya naik mau apa biarin. Tapi kita berkata menaikkan syukur padamu Tuhan. Tadi katakan dengan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Gitu ya, di depan kaca begitu. Kasih-Mu melimpah. Ada orang kan, suaminya masuk ngapain? Memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di hari-hari yang jahat ini. Nah, saya nyanyikan lagu kesedihan lah. Merana hatiku selalu merana. Saudara, tidak usah bikin lagu-lagu yang gitu juga, saudara. Bagus tuh, saya tahu istrinya Teten itu siapa namanya? Mimi. Nama ya sesulit itu. Pakai yang apa gitu loh. Mimi sana lupa. Kalau dia bikin lagu saya suka. Dia cari lagu-lagu yang baru, gitu ya. Atau dia mengingatkan lagu-lagu yang lama menjadi baru. Ya. Itu kita belajar bersama-sama. Doa saya buat saudara ialah jemaat dari house maupun Cile yang berkumpul saat ini suka menyanyi dan menyembah kepada Tuhan menghadapi hari-hari yang jahat, hari-hari yang susah. Saya selesai 15 menit. Ya. Mari kita akan berdoa sama-sama. Lagu lama hidup ini adalah kesempatan Pak mengingatkan kita punya kesempatan yang sangat sempit ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
hati kita untuk perjamuan kudus nomor tidak darah Yesus. Firman Tuhan bagus ya, berkata kita yang harus berubah, bukan Tuhan yang berubah. Tapi kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu. Tuhan sudah menuntun kehidupan kita mulai saat ini sampai hari ini. Sudah melewati banyak rintangan, bahkan COVID yang 2 tahun, 3 tahun sudah berlalu. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Kita ini yang tidak setia, Bapak Ibu sekalian. Saat Tuhan menuntun kehidupan kita hingga pada saat ini, dia tidak pernah melepaskan tangannya. Dia tidak pernah melepaskan kasihnya kepada kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk Bapak Ibu dan saya. Mari kita angkat pujian. Kalau Tuhan yang berjanji, tapi kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sama-sama kita naikkan lagi. Yang berjanji tak sekaliku kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah yang setia. Lagi kita angkat roti sebelah kanan tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menyembah Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Dan Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar Tuhan, atas kesempatan yang kau berikan Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan, melayani Tuhan, tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, karena kami percaya Kau yang mengorbankan hidup dalam kehidupan kami untuk kami berubah Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas
firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang menguatkan kami Tuhan. Kami harus berubah Tuhan, bukan Tuhan yang berubah. Kami harus mengingat Tuhan bahwa segala kebaikan-kebaikan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memberi kami kekuatan Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, untuk melewati setiap rintangan, untuk melewati setiap cobaan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita akan mau persembahan nanti ya. Sebelum kita selesai, satu saja pengumuman yang ada. Hari ini kita doanya untuk Natal Kids kita jam 12.30 ya. Jadi doakan supaya anak-anak nanti boleh menikmati akan acara Natal yang ada. Dan yang kedua, doakan juga tim Praise and Worship kita akan melayani jemaat di Wentworthville ya, Uniting Church di Wentworthville. Nanti jam 5:30 mereka akan mengadakan Natal ya. Tim Praise and Worship kita akan berangkat ke sana. Bapak Ibu yang mau join juga boleh ya. Perjalanan kira-kira 45 menit dari sini. Ya silakan. Perkiraannya ya nanti sekitar jam 8, jam 9 baru selesai. Kalau mau ikut silakan. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Saya suka sekali kalau setiap kita boleh mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Mungkin tidak ikut tetapi mendoakan, atau juga ikut menyupport sama-sama sehingga semuanya datangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, kemudian besok Minggu itu adalah Natalan kita, betul ya? Natalan kita mulai jam 11 pagi. Saudara jangan datang jam 11, banyak kerjaan di sini. Jam 10 banyak kerjaan. Dan datang aja, ya. Bantu apa yang bisa, persiapan karena jadi bukan rumah kan. Di sini nanti ada undangan yang datang, ada jemaat Marwastu yang datang. Kita bisa sama-sama merayakan Natal, ya. Siapa yang sudah menyediakan kado buat saya? Ya ada. Apa ya? Kita nanti akan membawa kado buat Tuhan Yesus. Hati kita. Saya berdoa saudara bisa ingat teman saudara, ya. Seminggu ini saudara kontak, saudara ajak mereka datang ke tempat ini. Jam 11 kita akan adakan Natal gabungan di tempat ini, ya. Itu kado kepada Tuhan Yesus. Karena yang lahir dia kok. Yang dapat kado siapa? Iya dong. Ya, yang kita rayakan ulang tahun siapa? Iya, maksud yang ulang tahun Bapak Yuki, Ibu Vila, kemudian kadonya kepada saya kan tidak benar, harus kepada mereka. Dan Yesus ulang tahun kita bawa kado yang disukai Tuhan adalah jiwa. Sudah mulai kepikir ya siapa yang mau diundang ya? Si Koai gitu, si itu ya toh, si Linda atau siapa udah mulai SMS doain, kalau perlu dijemput kita datang sama-sama jam 11 tadi. Amin. Selesai ya? Mari kita berdoa persembahan kita, kemudian kita tutup. Ada tambah lagi? Ada? Natal anak-anak everything good? Yakin? Asik ya. Anak-anak kita akan datang kira-kira 150 nanti ya. Harus dikosongkan. Jadi Tuhan Yesus terima kasih. Saatnya kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Ya, keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Kami memberi karena kami cinta. Sudah memberkati luar biasa. Siapkan hati kami ketika kami membawa dengan hormat dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan bagian yang jelek, tetapi bagian yang terbaik yang kami siapkan buat Tuhan. Mungkin kami sudah siapkan di rumah, tapi kau berbicara melalui kami. Kalau kurang baik, Tuhan mau mengubah hati kami. Kami bawa bagi hormat kemuliaan. Terima kasih. Saatnya kami membawa persembahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Minggu besok dress code-nya etis. Kalau saudara belum mengerti, di Google. Kalau saudara masih tidak bisa buka Google, tanya sama ketua panitianya di sana. Ya. Etis, dia sudah pusing mencari baju etis selama seminggu ini ya. Udah dapat belum? Belum dapat. Kalau saudara punya ekstra pinjami dari dia. Yang usul, yang ide dia belum dapat ya. Masih punya waktu seminggu ya. Kalau sampai nggak ada, ditulis aja etis gitu saudara ya. Jadi kita akan enjoy bersama-sama. Dan siang nanti kalau saudara masuk ke tempat ini, diharapkan pakai piyama. PJs. Pijama, betul? Pijama atau pijama? Pijama. Bahasa Jawanya piyama. Lagi tidur. Bagus ya? Ayo ikut. Anggap ya. Ayo kita doakan sama-sama. Dan Yesus kami doakan Natal anak-anak. Kau memberkati, sukacita penuh melimpah. Kami doakan sungguh-sungguh anak-anak di zaman Tuhan. Puji-pujian membawa mereka datang kepada Tuhan. Firman Tuhan membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Game-game yang dibuat, acara-acara yang dibuat, membuat mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus cinta kepada mereka. Kami doakan semua tim ada dalam perlindungan Tuhan. Ros yang perjalanan dari Sentral Pos Tuhan pelihara, dijauhkan dari marah bahaya kecelakaan. Sampai ke tempat ini tepat waktunya membagikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu membakar kehidupan setiap anak-anak Sunday School yang ada. Terima kasih undangan yang diundang juga datang dengan baik. Tidak ada yang terlambat. Semua bagi kemuliaan Allah Tuhan. Sore nanti juga Tuhan memberkati perjalanan tim present worship di tempat ini untuk melayani di jemaat United Church di Wentworthville. Tuhan berkati. Kami tahu mungkin badannya capek, tetapi biar sukacita ini menjadikan sesuatu yang menggantikan kecapean kamu. Karena sungguh ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu yang setia. Terima kasih. Sekarang tumpangkan tangan mata setiap kami ya Tuhan. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat yang besar di tangan Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.